Selamat pagi, perkenalkan nama saya Yulia Dewi Asari, NIM 191041416894, kelas Ada Manajemen Pagi, mata kuliah e-marketing, hari atau tanggal Senin 15 November 2021, dosen Ade Mursalin SEMN. Di sini saya akan menjawab soal ujian tengah semester. Soal yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan digital. Jawabannya, Badkadel mendefinisikan digital sebagai lapisan semua media yang dapat digunakan oleh pengguna untuk memilih sendiri pengalaman mereka sendiri dan mampu mendorong kemampuan para pemasar untuk menjembatani media, memperoleh umpan balik, menyampaikan pesan-pesan mereka kepada konsumen, dan membina hubungan dengan konsumen. Dengan kata lain, digital merupakan cara baru dalam menyampaikan konten atau isi kepala pemakai dan juga dapat digunakan untuk membina hubungan dengan pelanggan atau bagi pemasar. Digital bukan hanya sekedar kumpulan saluran pemasaran. Digital merupakan cara berpikir yang berbeda mengenai bagaimana cara orang berhubungan dengan media, berhubungan satu sama lain, dan berhubungan dengan dunia di sekitar mereka. Soal yang kedua, jelaskan mengapa memahami pemasaran digital sangat penting. Jawabannya, alasan utamanya adalah untuk memudahkan komunikasi dengan konsumen. Konsumen akan merasa dihargai bila dilayani dengan baik dan cepat oleh perusahaan. Begitu juga jika perusahaan mengeluarkan produk baru, bisa melakukan promosi secara langsung kepada konsumen. Sekarang ini belum lengkap strategi pemasaran jika tidak memasukkan ungkapan dan strategi digital. Digital memungkinkan Anda melakukan segmentasi terhadap audiens Anda dan menyesuaikan pesan-pesan dengan cara yang bernilai dan dapat diukur. Ketidaksediaan informasi, keinginan yang kuat untuk berkontribusi, dan teknologi yang ramah pengguna telah menyebabkan peraturan keterlibatan manusia dalam dunia digital. Soal yang ketiga, jelaskan apa yang dimaksud dengan crowdsourcing. Jawabannya, crowdsourcing adalah contoh kuat cara kerja alat digital yang memungkinkan orang mempunyai cara berpikir tertentu. Dalam istilah sederhana, crowdsourcing adalah model pemecahan masalah yang mengandalkan komunikasi aktif untuk menemukan solusi terhadap masalah tersebut. Crowdsourcing sangat bergantung pada alat dan bentuk komunikasi yang dimungkinkan oleh internet. Soal yang keempat, jelaskan perbedaan crowdsourcing dan dengan peer-to-peer lending. Jawabannya, jika crowdsourcing lebih bersifat sukarela, peer-to-peer lending atau yang sekarang dikenal dengan istilah vintage lending mengusung konsep yang sama, tetapi skemanya berbeda karena peer-to-peer lending bersifat pinjaman. Pinjaman yang Anda ajukan dalam vintage lending seperti Coinworks akan didanai oleh banyak investor atau pendana yang tergabung di mana Anda bisa mencicil dana pinjamannya setiap bulan dengan bunga pinjaman yang lebih rendah dan proses terkumpulnya dana lebih cepat. Soal yang kelima, jelaskan apa yang dimaksud dengan crowdfunding dan agar dana yang didapatkan dari crowdfunding lebih optimal, ada 3 hal yang perlu dilakukan. Sebutkan dan jelaskan ketiga hal tersebut. Jawabannya, crowdfunding atau urun dana atau biasa disebut dengan penggalangan dana adalah proses mengumpulkan sejumlah dana untuk
buah proyek atau usaha oleh sejumlah besar orang yang biasanya dilakukan secara online. Yang pertama, membuat proposal dengan menarik. Proposal usaha yang menarik, interaktif, dan informatif. Proposal yang diajukan sebaiknya berisi tentang informasi detail mengenai prospek bisnis ke depannya. Mulai dari jenis bisnis, proses manajemen, proses pemasaran, dan tujuan utama dari bisnis yang dijalankan. Sajikan informasi tersebut secara detail dan lengkap melalui teks atau tulisan, gambar maupun video. Yang kedua, mendaftar ke situs crowdfunding. Proposal yang sudah selesai bisa langsung didaftarkan ke salah satu situs crowdfunding yang ada di Indonesia. Pilihlah sekiranya situs crowdfunding yang terpercaya dan sudah terkenal, karena di situs itulah para pemilik modal biasanya berkumpul. Yang ketiga, menggugah dan memantau perkembangan proposal usaha. Setelah menemukan situs crowdfunding, unggahlah proposal usaha yang sudah dibuat. Jangan lupa untuk terus memantau perkembangan kampanye dari proposal yang diunggah tadi. Apabila salah seorang pemilik modal bertanya mengenai prospek usaha yang tertera di crowdfunding, jawablah dengan singkat, padat, dan jelas. Janganlah terlalu melebih-lebihkan bisnis yang akan dijalankan, karena itu justru akan membuat pemilik modal agak ragu dengan prospek bisnis ke depannya. Soal yang keenam, cara mendapatkan uang di internet memang gampang-gampang susah, apalagi ada beberapa metode yang harus kamu lakukan. Bagi kamu yang ingin mendapatkan uang di internet, berikut ini adalah cara-caranya. Coba Anda jelaskan cara-cara mendapatkan uang di internet. Jawabannya, sebelum kamu mendapatkan uang di internet, sebaiknya kamu mempersiapkan hal-hal berikut ini. Yang pertama, menyediakan smartphone atau laptop. Yang kedua, memiliki koneksi internet yang cepat. Yang ketiga, mempelajari cara mendapatkan uang di internet. Yang keempat, menyiapkan berbagai akun seperti email dan media sosial. Yang kelima, membuat akun dan sejenisnya. Cara mendapatkan uang di internet memang gampang-gampang susah, apalagi ada beberapa metode yang harus kamu lakukan. Bagi kamu yang ingin mendapatkan uang di internet, berikut ini adalah cara-caranya. Yang pertama, unduh aplikasi microtasking. Cara pertama untuk mendapatkan uang di internet adalah mengunduh aplikasi microtasking. Untuk mengunduh aplikasi ini, kamu hanya perlu menggunakan smartphone. Dengan mengunduh aplikasi yang memberikan reward. Jika kamu sudah melakukan registrasi dan login, maka kamu akan diminta untuk melakukan tugas, misalnya mengunduh aplikasi, membuka kunci smartphone, hingga membaca artikel atau berita. Salah satu aplikasi microtasking yang sering diunduh oleh banyak orang adalah Wave. Untuk menggunakan aplikasi ini, kamu hanya perlu memainkan dan menyelesaikan tugas agar mendapatkan sejumlah uang. Yang kedua, menulis blog atau artikel SEO friendly. Cara mendapatkan uang di internet lainnya adalah menulis blog atau artikel dengan SEO. Untuk memulainya, kamu harus memiliki minat menulis dan menentukan jenis tulisan yang akan dibuat, seperti kesehatan, gaya hidup, otomotif, teknologi, hingga kuliner. Selain itu, kamu juga bisa membuat blog atau menulis posting dengan SEO friendly. Agar bisa masuk
ke halaman pertama mesin pencarian seperti Google dan Bing. Yang ketiga, mengisi survei online. Kamu juga bisa menghasilkan uang dari internet dengan cara mengisi survei online. Dengan mengisi survei online tersebut, kamu akan mendapatkan imbalan berupa sejumlah uang yang bisa ditukar dari akunmu. Menjadi reseller domain atau website. Dengan menjadikan reseller domain, kamu bisa membeli dan menjual kembali produknya. Semakin unik nama domain kamu, maka semakin mahal pula harganya. Untuk membeli domain, kamu harus menuju penyediaan domain yaitu Hostinger dan lainnya. Selanjutnya, kamu hanya perlu menunggu pembeli menghubungi kamu dan menjual kembali ke situs Fiverr dan lainnya. Kamu juga bisa menjual blog atau website dengan konsep yang sama, yakni membeli domain. Menjadi freelance di berbagai bidang. Dengan bayaran yang sama seperti pekerja kantoran dan jam kerja yang fleksibel, kamu bisa menekuni bidang freelance di berbagai bidang. Misalnya, bisa mendaftar di situs Freelancer. Dalam situs tersebut, kamu bisa mencari dan menawarkan jasa seperti pembuatan dan pengembangan website, menulis artikel, desain hingga administrasi. Keuntungan yang bisa kamu dapatkan sebagai freelance adalah memiliki banyak kenalan, sebab hal tersebut berkaitan dengan yang berbeda setiap harinya. Itulah cara mendapatkan penghasilan dari internet yang bisa kamu coba. Dengan mencobalah, kamu akan mendapatkan sejumlah uang dari cara yang beragam. Soal yang ketujuh, apa yang dimaksud dengan analisis web? Mengapa analisis web begitu penting? Apa tujuan melakukan analisis web tersebut? Jawabannya, analisis web merupakan analisis lalu lintas atau pengendalian web, berfungsi untuk meningkatkan efisiensi dan memantau kesuksesan situs web jangka panjang. Pentingnya analisis web. Yang pertama, menilai masalah konten web sehingga mereka dapat diperbaiki. Yang kedua, memiliki perspektif yang jelas dari kecenderungan situs web. Yang ketiga, memantau arus lalu lintas dan pengguna web. Yang keempat, menunjukkan tujuan akuisisi. Yang kelima, mengetahui kata kunci potensial. Yang keenam, mengidentifikasi segmen untuk perbaikan. Yang ketujuh, mengetahui merujuk sumber. Tujuan analisis web. Banyak statistik kunci dihitung dan diamati sebagai bagian dari analisis web secara umum. Masing-masing indikator ini merupakan insentif untuk mengambil tindakan terhadap perbaikan. Oleh karena itu, sangat penting bagi operator situs web untuk fokus pada tujuan utama mereka dan mendapatkan prioritas dengan benar. Jika demikian, maka pengenalan yang konsisten dan cepat dari ukuran yang ditargetkan adalah kemungkinan sasaran analisis web dapat dilakukan. Yang pertama, tingkatkan jumlah pengunjung. Yang kedua, kesetiaan pelanggan. Yang ketiga, menjaga pengunjung di website selama mungkin. Yang keempat, meningkatkan konversi. Yang kelima, meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang keenam, mengendalikan kesuksesan periklanan. Yang ketujuh, meningkatkan pendapatan dengan menjual. Soal yang kedelapan, ada banyak model untuk melakukan pendekatan pemasaran digital. Salah satunya adalah model TCEO. Sebutkan dan jelaskan model TCEO tersebut. Yang pertama, things adalah titik awal dalam pendekatan yang kami gunakan. Pendekatan ini
bertujuan mengembangkan rencana strategis untuk dunia digital, seperti perencanaan komunikasi tradisional. Pendekatan ini mencakup topik-topik seperti wawasan konsumen, penelitian, pengembangan konsep, alokasi, anggaran, dan perencanaan saluran. Yang kedua, CRIP. Menghidupkan konsep dengan menjalankan kampanye dan membentuk platform. Pendekatan ini mencakup semua aspek menciptakan aset web, mulai dari desain dan pembagian web hingga copywriting konseptual, penciptaan aset media sosial, pengembangan ponsel, sistem bisnis rekayasa, dan integrasi media sosial. Yang ketiga, engage, bertanggung jawab untuk mengarahkan lalu lintas dan membangun hubungan pembelian dan perencanaan media, optimasi mesin pencari, pemasaran email, media sosial, dan manajemen kampanye adalah beberapa kegiatan utama di sini. Yang keempat, optimis adalah tentang perbaikan berkelanjutan. Ini memberikan wawasan dan pelajaran melalui analitik, penambangan data, optimasi dan pengujian konversi. Optimis relevan pada setiap tahap proses. Soal yang ke-9, sebutkan tugas-tugas yang sudah Anda kerjakan sebelum UTS e-marketing. Jawabannya, yang pertama, meringkas materi bab 1 dan merekod video tentang menerapkan digital dalam pemasaran. Yang kedua, meringkas materi bab 2 dan merekod video tentang Things. Sekian jawaban dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.